Lingkar TV di Play Store. Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Kali ini Bedah Opini with Nadine RA kembali menyapa dengan tema kita Satpol PP kesulitan menertibkan tempat karaoke. Kok bisa? Nah sebelumnya mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan diharapkan mampu mengatur dan membatasi jumlah tempat karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Akan tetapi, rupanya hal tersebut tak berjalan semestinya setelah adanya OSS yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya kembali karaoke di Kabupaten Pati. Lebih parahnya lagi, hanya 6 dari puluhan tempat karaoke yang sesuai Perda dan memberi PAD ke Kabupaten Pati. Lantas, bagaimana peran Satpol PP sendiri untuk menegakkan Perda? Baik pemirsa, untuk membedah kasus tangkap saat ini nih saya sudah mengundang teman-teman saya. Ini ada Bapak Isudin Arsalan SHMH. Apa kabar Mas Aslan? Kita berjumpa kembali dalam episode kita. Karena ini masih kelanjutan ya daripada episode kita kemarin mengenai dugaan penyalahgunaan penarikan pajak karaoke. Nah, masih juga sama rekan saya sendiri, ada Arif Febrianto. Dia adalah jurnalis dari Koran Lingkar. Apa kabar nih, Rif? Alhamdulillah. Ini kalau kita membahas masalah karaoke ini memang sangat menarik sekali ya. Karena memang karaoke itu adalah salah satu PR di Kabupaten Pati yang belum kelar. Dan sepertinya malah semakin sulit untuk dikelarkan ya. Nah, karena itu kita penasaran nih kan sebetulnya di Pati sendiri itu sudah di launching namanya Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan ya. Jadi di dalam Perda ini tuh salah satunya adalah mengatur mengenai tempat karaoke ini agar tidak menjamur. Jadi berdasarkan setelah adanya perda tersebut, tempat karaoke yang sebelumnya ada banyak sekali. Nah itu beberapa disegel dan ditutup dan kemudian tidak beroperasi kembali. Sehingga tercatat hanya sisa 6 tempat karaoke, itu pun yang include dengan fasilitas hotel. Ya, itu kan sesuai dengan perdanya ya kan, Rifnya. Nah kemudian pertanyaannya adalah, kok bisa di dalam DPT MPSP sendiri itu tercatat ada 20 tempat karaoke yang mengantongi izin ya, mengantongi izin usaha, walaupun itu melanggar perda kan ya. Nah, pertanyaannya kemudian ini, kenapa sih Satpol PP kok sampai kesulitan untuk menegakkan perda karaoke ini sendiri? Hasil liputan kamu gimana, Rif? Ya, hasil dari liputan saya bersama Pak Kabid PP2HD Pak Hirman itu dijelaskan, Mbak, bahwa kalau memang untuk menertibkan tempat karaoke itu agak sulit. Bisa dibilang agak sulit atau Satpol PP-nya sendiri yang tidak berani. Oh, kita nggak boleh berasumsi ya. Ya, Ini Satpol PP-nya sendiri kesulitan itu karena apa kesulitannya? Pasti kan ada alasannya nih. Ya, itu karena yang pertama itu yang dinamakan tempat hiburan malam atau tempat karaoke itu kan sudah mengantongi yang namanya izin, Mbak. Izin itu tapi bukan dari DPMPTSP, tapi izinnya dari OSS yang langsung terintegrasi ke pemerintah pusat, Mbak. Nah, dan itu salah satu faktornya, yaitu mengapa Satpol PP tidak berani untuk menindak itu tadi. Karena memang tidak ada instruksi untuk melakukan penindakan terhadap tempat karaoke ini sendiri ya. Tidak ada. Kalau di lapangan sendiri itu sebenarnya usaha karaoke-nya kita itu udah sesuai dengan perda atau enggak? Kalau mengacu pada perda pajak dan retribusi daerah. Bukan pajak karaoke. Iya.
Kalau berdasarkan dengan Perda Kepariwisataan nih, Rip, ini apakah sudah sesuai seperti salah satunya kan adalah harus berjarak sekitar 1.000 km dari pemukiman ya kalau nggak salah ya. Iya, Ini mungkin praktisi hukum kita bisa ikut menjelaskan yang akan membedah dari sisi hukumnya ini sendiri. Kalau ngelihat kamu sendiri di lapangan dari hasil investigasi kamu ya, ini karena memang mengapa Arif kita hadirkan di sini karena dia adalah wartawan dari Koran Lingkar yang memang secara masif melakukan penyorotan terhadap isu tentang karaoke ini sendiri. Nah, gimana kalau kamu ngelihat dari pengamatan kamu sendiri di lapangan ini tempat usaha karaoke-nya ini apakah sudah sesuai dengan Perda atau belum sesuai dengan Perda? Sebenarnya itu Mbak ya, ada yang sesuai dan ada yang nggak sesuai. Salah satunya yang diberikan contoh oleh Pak Herman saat itu adalah tempat karaoke yang berada di ex stasiun KAI. Nah itu kan hanya berjarak beberapa meter saja kan dari SMP 4 dan SMP 5. Dari lembaga pendidikan lah ya. Jadi... Nah itu Mbak, tapi meskipun itu hanya berjarak beberapa meter saja, tetapi itu masih sah Mbak. Artinya itu masih legal. Itu menurut penuturan dari Satpol PP-nya sendiri. Bahwa alasannya karena itu dipisahkan oleh jalan raya. Nah jadinya itu tidak masalah Mbak. Nah itu adalah statement dari Satpol PP-nya sendiri bahwa memang nggak masalah walaupun dekat dengan sekolahan, dekat dengan tempat ibadah, dan dekat juga dengan tempat pemukiman. Nah ini kalau dari pandangan praktisi hukumnya sendiri gimana ini? Terima kasih. Gini ya Mbak. Ini kita skupnya 20 karaoke itu ya, atau kita perluas semua karaoke. Nah kita fokus di 20 tempat karaoke ini dulu aja yang memang sudah mengantongi, menurut DPT MPSP memang sudah mengantongi legalitas berupa izin. Setahu yang saya pelajari, dalam memperoleh izin melalui OSS itu tidak serta-merta izin itu keluar tiba-tiba, tapi mengalami beberapa proses. Salah satu prosesnya adalah adanya surat rekomendasi dari OPD-OPD terkait. Misalnya karena ini izin pariwisata, itu pasti ada rekomendasi dari Dinas Pariwisata. Terus juga dari Dinas Tata Ruang dan dinas-dinas yang lain. Lah, setelah adanya surat rekomendasi dari dinas-dinas tersebut, dokumen tersebut nanti akan diupload melalui aplikasi yang mau mengajukan izin melalui emailnya, yaitu di OSS. Setelah data-data itu lengkap, baru izin OSS keluar. Nah, pertanyaan saya satu, bagaimana mungkin sebelum dinas tersebut memberikan surat rekomendasi tanpa melalui proses yang namanya evaluasi? Ini saya verifikasi dulu sebelum saya mengeluarkan surat rekomendasi. Ya. Ini kan terjadi lempar tanggung jawab yang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pati, sehingga ketika izin itu keluar, Satpol PP seakan-akan tidak bernyali untuk melakukan penertiban. Tapi perlu digarisbawahi bahwa penertiban itu kan tidak serta-merta melakukan penutupan. Di Perda 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan itu ada hal-hal yang mengatur. Satu, usaha pariwisata dalam hal ini karaoke yang melanggar ketentuan, misalnya beroperasi, itu kan ada batasan waktu operasi, misalnya batasan waktu operasinya di overload, terus menggunakan pemandu karaoke yang berbaju seksi, terusan ada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dari dinas di Kabupaten Pati, Dinas Pariwisata dalam hal ini itu berwenang loh mengajukan surat teguran 1, teguran 2, ketika teguran 1, 2 tidak diindahkan, maka tanda daftar usahanya itu dapat dibekukan sementara. Nah, dari hal-hal ini, dinas-dinas tersebut sudah pernah melakukan apa belum? Kalau belum, ya ini tanda tanyanya. Berarti kemungkinan ada pembiaran yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dan Satpol PP itu sendiri, gitu Mbak. Ini kan sepertinya sangat aneh sekali ya. Kalau kita mau berbicara selalu dari Satpol PP, alasannya adalah OSS. Jadi mereka kesulitan untuk menegakkan perdanya itu karena OSS tadi. Sementara kalau dari penjelasan bahwa mengurus OSS sendiri itu tidak bisa memang langsung serta-merta ada. Memang harus ada rekomendasi-rekomendasinya sendiri gitu. Nah kalau seperti ini ngelihatnya itu seperti apa Pak? Ini kan memang harusnya kan harus ada rekomendasi lebih dulu ya, baru kemudian keluar OSS. Kalau ternyata memang sudah ada rekomendasi ini, apakah mungkin ada dugaan penyalahgunaan wewenang ini tadi, atau bagaimana?
Gini, karena kita di sini itu dilindungi yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Publik, hak masyarakat Kabupaten Pati itu bisa mengajukan audiensi ke DPM PTSP untuk memperlihatkan di mana karaoke yang sudah memiliki izin dan juga dokumen perizinannya, agar masyarakat Kabupaten Pati ini tahu dinas-dinas mana yang sudah merekomendasikan dalam proses pengurusan OSS usaha karaoke tersebut, sehingga DPM PTSP di sini ini tidak serta-merta melempar tanggung jawab. Ini loh, sudah dari pusat, kami tidak tahu apa-apa. Lah, kalau semua sudah tahu kan dikembalikan ke tupoksi masing-masing OPD itu saat mengeluarkan rekomendasi tahapannya sudah dilakukan apa belum. Ketika tahapannya itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ya pasti itu ada dugaan maladministrasi. Tentunya pada saat mengeluarkan surat rekomendasi mengacunya kemana? Ya di Perda nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan. Apa? Ya di situ yang diatur diantaranya jarak 1000 meter dari tempat ibadah, tempat pendidikan. Terusan juga diatur tentang bahwa harus memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, ini kan di OSS itu kan sudah pasti diupload juga izin IMB-nya. Nah, IMB itu yang mengeluarkan siapa? Kalau bukan Dinas Tata Ruang. Kalau Dinas Tata Ruang tidak mengeluarkan IMB, rasanya menurut pemahaman saya tidak mungkin izin OSS itu bisa keluar. Nah, Iya betul. Gitu menurut saya, Mbak. Iya betul. Jadi kan memang nggak mungkin ya kalau sebuah regulasi itu dibuat gitu loh tanpa ada saringannya, tanpa ada filternya, dan apalagi itu adalah aturan dari pusat dan memang seharusnya daerah juga menyesuaikan dengan kearifan dari daerahnya. Nah pemirsa, kita akan terus membedah opini mengenai penertiban usaha karaoke ini, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Yang programnya. saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya mengenai Satpol PP kesulitan menertibkan tempat karaoke. Kok bisa sih? Nah, kok bisa sih? Nah, itu adalah pertanyaannya dari awal, itu adalah kok bisa sih? Karena kita memang sebagai media adalah salah satu fungsi kita, tugas kita adalah memang mengawal dari aspirasi dari masyarakat. Apalagi meluncurkan perda itu kan juga udah ada naskah akademiknya, di mana memang itu harus diteliti secara lebih rinci, detail gitu, dan juga mengandung asas kemanfaatan dan tentunya kepastian hukum ya Pak Aslan ini deh. Kemudian tiba-tiba si Satpol PP ini mengaku bahwa emang sulit untuk menertibkan tempat karaoke gitu loh. Padahal secara kasat mata aja udah tahu banget bahwa tempat karaoke itu beroperasi sudah melanggar perda. Nah itu Satpol PP-nya sendiri bilang kayak gimana waktu kamu liputan? Iya, emang itu melanggar perda, Mbak. Jadi Satpol PP-nya mengakui bahwa itu memang melanggar perda? Yang perda mana ini, Mbak? Yang pariwisata atau yang perda retribusi? Perda pariwisata. Kalau yang di perda pariwisata, kan memang iya, Mbak. Memang iya kan, kelihatan kan? Seharusnya kan jarak antara fasilitas umum dengan tempat hiburan malam kan 1 kilometer alias 1000 meter. Nah, tapi kenyataannya yang di X tanah PT KAI itu kan hanya beberapa meter saja, beberapa meter, dan itu memang iya, tapi kok bebas menyatu itu juga sama pemukiman warga atau masyarakat gitu. Padahal emang semangatnya ketika ada perda tersebut, bahkan banyak sekali tempat karaoke yang disegel ya itu. Saya ikut meliput waktu rame-ramenya tersebut gitu. Sampai kemudian dia pergantian kepala Satpol PP juga. Karena upaya untuk menertibkan atau menutup tempat karaoke itu gak gampang sebetulnya. Dan kemudian kok segampang itu sih sampai menjamur gitu loh. Dan Satpol PP terkesan diam. Nah ini setelah kamu konfirmasi, apa jawaban Satpol PP? Iya, Satpol PP masih harus menunggu dulu, Mbak. Menunggu apa? Instruksi dari DP4SP bahwa memang tempat karaoke tersebut apa itu namanya ilegal. Artinya ilegal itu dia tidak mengantongi izin resmi dari OSS. Sedangkan yang apa namanya yang ada saat ini, nah itu mereka sudah punya OSS sudah mengantongi OSS itu, iya, udah mengantongi izin berusaha dari OSS-nya tersebut gitu. Terus Satpol PP ini ada fakta baru kan yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya, bahwa ternyata dari 20 tempat karaoke hanya 6 tempat karaoke yang diakui legal sesuai dengan perda, dan juga membayar pajak nih. Sementara yang lainnya nggak membayar pajak. Itu kan udah melanggar perda baru lagi ya. Pak Aslan ya, dia udah melanggar perda yang baru lagi, perda mengenai retribusi daerah. Nah, ini Satpol PP juga udah tahu akan hal itu? Satpol PP juga udah tahu, Mbak. Dan jawabannya, perda soal itu adalah kewenangan dari BPKAD. Jika tidak ada instruksi dari BPKAD, Satpol PP juga masih belum bisa bertindak. Harus ada instruksi lagi kalau memang itu tadi tidak ditarik pajak. Jadi sebetulnya Satpol PP ini kalau bekerja untuk menegakkan perda itu memang harus menunggu dari instruksi dari dinas-dinas yang lainnya gitu ya? Informasinya kan Mbak ya, kayak semacam ada istilahnya apa ya, bekerja sama gitu loh, Mbak. Koordinasi. Ya, koordinasi. Ya. Sinergi antar OPD itu, Mbak. Kalau dari hasil liputan kamu, BPKAD kemarin itu kan juga sudah diberikan statement ya, mengapa sih sebenarnya dari Satpol PP ini tidak melakukan penertiban kepada usaha-usaha karaoke itu? Iya, Mbak. Jadi BPKAD-nya juga bingung ya? Iya. Ya ini semua jadi bingung ketika kita menelusuri fakta dugaan penyalahgunaan wewenang di dalam bisnis karaoke ini. Kita menemukan banyak sekali lubang-lubang yang sangat, kita juga bingung untuk menyusunnya ya pasalnya ini. Kenapa dari BPKAD menyebut, heran juga kenapa Satpol PP ini tidak segera untuk menertibkan tempat karaoke ini. Jadi emang ada statement seperti itu dari BPKAD, ya betul ya Arif ya. Jadi ada statement dari BPKAD, bingung kenapa Satpol PP tidak segera menertibkan tempat karaoke, sementara tempat-tempat karaoke itu katanya memang tidak berkontribusi terhadap PAD. Dan kemudian dari Satpol PP mengatakan bahwa dia masih menunggu, mungkin menunggu rekomendasi dari BPKAD itu tadi untuk bisa melakukan penertiban mengenai penarikan pajak daerah atau retribusi. Kalau sementara dari pihak DPTPSP-nya sendiri menyebut bahwa tercatat ada 20 tempat karaoke yang legal di Kabupaten Pati yang telah mengantongi izin. Legal ini tapi menyalahi perda. Menurut
Pak Asram sendiri gimana ini? Saya akan mencoba mengkonstruksikan hukum. Kalau di kita itu kan dikenal teori namanya piramida hukum Yes. atau Grundnormen. Itu hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kita ini mengenal asas namanya lex superiori delegat legi inferiori. Undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. Apapun harus kita terima bahwa karaoke yang sudah mendapatkan izin melalui OSS itu legal dan sah. Itu diatur di dalam undang-undang, artinya perolehan izinnya. Ketika undang-undang ini bertentangan dengan perda, nah ini di sini kan letak masalahnya kan di sini. Nah, sebelum kita membahas bagaimana undang-undang ini bertentangan dengan perda, saya akan mendudukan masalah kewajiban dinas-dinas terkait dulu. Ketika yang 20 karaoke ini sudah sah memiliki izin, dia ada kewajiban karaoke, yaitu salah satunya tadi membayar pajak. Nah, kalau membayar pajak itu, pajak karaoke itu kan di Kabupaten Pati kan sudah ada perdanya. Perda 1 tahun 2024, walaupun perda tersebut tidak hanya spesifik mengatur tentang pajak pariwisata jenis karaoke, tapi di perda itu diatur pajak pariwisata jenis karaoke adalah sebesar 45%, kalau tidak salah, mohon maaf nanti bisa dikoreksi ya. Nah, ketika di perdanya sudah ada, pengusaha karaoke wajib membayar pajak, artinya DPMPTSP harusnya fix dong. Dia harus melakukan pemungutan pajak terhadap usaha karaoke yang sudah memiliki izin melalui OSS. Satpol PP di sini itu kan tidak menegakkan dia membayar pajak dan tidak. Dia kan menegakkan karaoke ini sudah punya izin apa belum. Satu, karaoke ini dalam melaksanakan usahanya ini melanggar perda tentang pariwisata apa belum kan gitu. Nah, ketika DPMPTSP tadi kok melempar ke Satpol PP, kok nggak ditegakkan Satpol PP lagi, itu nalarnya nggak ketemu, Mbak. Karena di PMPTSP di sini tugasnya adalah menarik retribusi pajak karaoke yang fix legal. Apabila dalam perda ini dianggap bertentangan, solusinya harusnya adalah ada pembaruan perda. Kita bahas lagi, kita lakukan diskusi publik dengan masyarakat. Perda pariwisata yang mengatur karaoke ini dianggap saat ini setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan sudah satu atap, ini sudah tidak mampu mengakomodir lagi. Harus ada pembaruan perda tentunya dengan pengaturan bab karaoke-nya ini harus lebih rigid juga seperti itu. Tapi kita kembali lagi, ketika masyarakat dalam hal ini misalnya diwakili pemerintah, usaha karaoke ini dirasa tidak sesuai dengan kearifan lokal Kabupaten Pati, tidak sesuai dengan etika, misalnya mohon maaf masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini, usaha karaoke ini dirasa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, sebenarnya bisa kok mengajukan keberatan kok masyarakat mengajukan keberatan, nanti dari dinas pemerintah Pemda Kabupaten Pati membentuk tim untuk melakukan evaluasi. Nanti temuan-temuan evaluasinya tadi kan bisa dilakukan pelaporan secara online agar pusat juga melakukan evaluasi izin yang sudah diterbitkan. Lah pertanyaannya, saat ini sudah belum dilakukan? Yang saya dengar tadi kan hanya lempar tanggung jawab dinas A ke dinas B ke dinas C. Padahal ini kan sudah ada sub-sub aturan yang mengatur masing-masing. Atau sebenarnya ada upaya pembiaran di sini nih? Memang sengaja dibiarkan gitu ya? Atau bisa jadi karaoke ini memang adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan buat Kabupaten Pati? Kalau kita berbicara normatifnya, pajak dari karaoke ini harusnya itu menyumbang PAD yang sangat besar untuk Kabupaten Pati. Betul. Tapi fakta dari Mas Arief kemarin, pajak dari karaoke sangat minim. Itu sudah sangat merugikan. Kedua, ketika DPMPTSP ini tidak melakukan penarikan pajak, padahal sudah ada Perda 1 tahun 2024 tadi, itu DPMPTSP sudah jelas pejabat publik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dia tidak patuh dengan etika norma. Nah, apakah ada pembiaran? Ya berarti di situ ada pembiaran. Karena DPMPTSP tidak melakukan penarikan, itu kan pembiaran. Karena di dalam Perda 1 2024 jelas siapa yang berwenang melakukan penarikan kan dari pejabat setempat. Tapi ketika memang kita semangatnya memang adalah untuk mengejut PAD, kemudian tiba-tiba ada tempat karaoke sebanyak itu dan tidak dipungut pajak, itu pasti ada yang aneh bukan ya kan? Nah itu pasti ada aneh. Nah kita akan kupas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dulu untuk pariwara yang berikut ini.
Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih, Oh ada ya program kayak gitu? ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Oke, Bapak pemirsa. Jadi kita masih membahas lagi mengenai mengapa Satpol PP kesulitan untuk menitipkan karaoke. Kok bisa sih gitu kan? Seharusnya dia itu sebagai memang aparatnya pemerintah ya, untuk bagian untuk menegakkan perda ini seharusnya sih tidak mengalami kendala yang berarti ya Rip ya, untuk dalam menertibkan tempat karaoke ini sendiri, karena memang berdasarkan perdanya yang sudah sangat terlihat sekali bahwa ini tuh sebetulnya memang tidak sesuai dengan perdanya. Bahkan bukan hanya tidak sesuai dengan satu perda, tapi bahkan ini ada 2 perda yang kemudian tidak berjalan di sini gitu loh. Nah kemudian kalau dari Satpol PP sendiri dengan kinerjanya seperti ini itu apa yang bisa dilakukan masyarakat ini Mbak? Mohon maaf, saya sampaikan bahwa salah satu fungsi masyarakat itu kan juga ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika dalam hal ini Satpol PP mohon maaf tidak bekerja sesuai regulasi yang ada, masyarakat tentunya bisa melakukan fungsi pengawasannya, entah itu dilaporkan ke pimpinannya, misalnya dalam hal ini Satpol PP di Kabupaten Pati kan pimpinannya Bupati. Iya. Ketika Bupati tidak PJ. memberikan respon, ya dilaporkan saja ke Ombudsman karena Satpol PP tidak bekerja sesuai regulasi. Dalam hal ini karena Satpol PP tidak bekerja sesuai regulasi tentang Perda kepariwisataan. Walaupun tadi juga ada debatable-nya. Ini saya kan masih nunggu dari DPMPTSP terkait data-datanya. Nah, inilah harus ada harmonisasi antar OPD di Kabupaten Pati. Ketika tunggu-menunggu ini berarti kan ada masalah di dinas-dinas Kabupaten Pati. Masa dalam platform satu pemerintahan, ini kan bingkainya kan pemerintahan Kabupaten Pati yang saat ini dijabat oleh PJ Bupati Pati, ada dinas A, dinas B, dinas C, dinas D. Masing-masing dinas kok saling tidak tahu. Ini kan fungsi pemimpinnya, PJ-nya ini bagaimana betul. juga. PJ kan juga harus mengumpulkan untuk menyikapi permasalahan ini. Oke, dari DPMPTSP bisa memaparkan mana karaoke-karaoke yang berizin. Nah,
Ketika sudah memiliki izin kan Satpol PP ternyata sudah memiliki izin, berarti tidak menjadi objek untuk ditertibkan menjadi karaoke ilegal. Ketika DPMPTSP menerangkan ini sudah berizin, berarti BPKD yang bergerak. Oh, ini berarti menjadi objek wajib pajak sesuai Perda 1 tahun 2024 kan gitu. Nah, kalau ini belum terjadi, saya ya malah menanyakan bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Pati saat ini dalam menyikapi usaha pariwisata jenis karaoke. Artinya tidak maksimal. Ketidakmaksimalan kinerja dari dinas-dinas tersebut yang dirugikan siapa? Satu, pasti masyarakat. Karena retribusi, mohon maaf, kita maju mundur ya. Karena kembali lagi tadi, retribusi pajaknya ini tidak maksimal. Sementara pemerintah Kabupaten Pati ini membutuhkan pajak untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan selain pembangunan juga memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan. Salah satu objeknya kan dari pajak karaoke ini. Kenapa tidak dimaksimalkan? Gitu, Mbak. Jadi memang seharusnya di sini itu juga masyarakat itu aktif untuk melakukan controlling, melakukan pengawasan juga ya kan. Jadi melakukan evaluasi, bisa dibawa ke ombudsman juga ya ini. Seperti hal ini bisa dilaporkan ke ombudsman dulu. Lebih efektif mana kan, karena sebenarnya ketika mereka tidak berjalan ini juga kinerja dari PJ-nya juga harus dipertanyakan, karena itu memang beberapa waktu yang lalu gitu sempat ada salah satu aliansi masyarakat namanya Germap ya Rip ya, itu dia melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang karena di sini kan memang ada tiga pejabat yang dinilai atau diduga memang tidak melakukan sesuai dengan wewenangnya. Salah satunya memang adalah PJ bupatinya yang juga turut dilaporkan gitu loh, karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Nah, ketika kita kemudian masyarakat ingin mengawal kasus karaoke ini dan kemudian kita berangkatnya, kita larinya, kita ngelaporin ke PJ Bupati ya kan, karena sekarang kita masih mencari bupati dan kita berharap sih ada sosok bupati yang memang bisa kembali menertibkan usaha-usaha karaoke yang ada di Kabupaten Pati ini lagi ya kan. Nah, kemudian tiba-tiba kita akan melaporkan itu ke PJ. Apakah itu tidak melakukan perbuatan yang sia-sia? Karena kita mungkin nggak sih PJ nggak tahu akan hal ini? Ya, saya jawab. Salah satu syarat ketika masyarakat ingin melaporkan ke ombudsman itu pasti kita harus melaporkan ke atasan dinas tersebut dulu. Misalnya kita mau melaporkan Satpol PP karena kinerjanya bla bla bla, diduga melakukan tindakan maladministrasi. Itu tidak bisa serta-merta langsung ke ombudsman. Kita harus melaporkan ke atasan Satpol PP itu. Ketika atasan Satpol PP ini dalam 14 hari setelah ada laporan itu tidak menanggapi, kita bersurat yang kedua. Ketika setelah ada 2 surat ini tidak ada tindakan, baru kita ke ombudsman. Hierarkinya seperti itu. Kalau kita ujuk-ujuk ke ombudsman juga sebenarnya ini apa sih? Iya kenapa sih, kamu gitu. tidak melapor ke atasanmu dulu? Tapi kalau kita langsung melaporkan PJ-nya juga gimana? Jadi dalam satu rangkaian juga, karena kan bagaimana sih beliau ini dalam mengatur pemerintahan ini, menjalin koordinasi ini, ketika masing-masing dari dinas ini saling lempar-lempar. Ada dari dinas BPKAD yang melempar ke, saya heran tuh kenapa Satpol PP tidak segera menertibkan, karena memang sebenarnya hanya 6 dari 20 tempat karaoke ini yang menyumbang ke pajak gitu kan. Kemudian dari DPPT MPSP-nya menyebutkan, ya informasi yang terbaru DPT MPSP itu menyebutkan bahwa dia baru belajar ya kan di kementerian. Nah, itu kamu punya story tentang itu, Rip. Itu gimana liputannya kemarin? Apa yang dikatakan DPT MPSP ketika ini gimana ada banyak usaha tempat karaoke dan kemudian melanggar perda? Itu statementnya dari kepala DPT MPSP-nya sendiri gimana? Sebenarnya itu nggak wawancara, Mbak ya kan. Itu kan saya melempar pertanyaan untuk ya harapannya ya bisa ketemu untuk wawancara, nah tapi hanya dibalas singkat Mbak sama Pak Kepala DPM PTSP-nya yaitu Bapak Riyoso. Ya itu dikatakan itu bahwa dari DPM PTSP sendiri itu malah baru saja belajar ke kementeriannya. Jadi ceritanya memang DPT MPSP-nya kemudian itu baru belajar di kementeriannya itu loh mengenai bagaimana sih kalau usaha karaoke-nya itu ternyata bertentangan dengan perda, ya kan, sesuai seperti itu gitu. Jadi ini benar-benar bulat di sininya di antara dinas-dinasnya ini. Nah, seharusnya gitu kan. Kita kan ada PJ Bupati nih, kita ada leadernya, kita ada pemimpinnya, ada kepala daerahnya gitu. Nah, bukankah harusnya memang ini yang juga termasuk harus
ikut mengatasi dan mencarikan solusi untuk hal ini kan, karena aneh sekali kalau ada usaha yang sebesar itu dengan potensi pajak yang sebesar itu tapi kemudian tidak ditarik, juga tidak ditertibkan. Benar bukan sih? Yang mana kita aja kayak bangsa parkir aja diurus kan sama Pemkab. Bangsa parkir aja ini berapa kontribusinya untuk daerah ini. Apa masa ada usaha karaoke sebesar itu gitu. Dengan potensi pajak yang sebesar itu dan kemudian dibiarkan? Gini, pembiaran ini kan terjadi dengan landasan tarik ulur kebijakan masing-masing dinas. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa pemerintah itu selaku dinas yang bertugas menjalankan aturan. Ketika aturannya sudah ada, tidak ada alasan tadi masih proses belajar lah, masih apa tidak. Pemerintah ini kalau aturannya sudah ada, dia harus menjalankan. Karaoke, oke sudah berizin ya, apapun harus kita hormati, dia sudah mendapatkan izin melalui OSS. Kewajibannya apa? Membayar pajak. Pajak itu kan tidak hanya diatur di Perda 1 tahun 2022. Hierarki lebih tingginya kan diatur di Undang-Undang pajak tadi kan tidak hanya diatur di dalam Perda 1 tahun 2024. Tapi hierarki lebih tingginya kan diatur di dalam undang-undang juga. Kalau dulu diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009, sekarang sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Undang-undangnya sudah mengamanatkan seperti itu, perdanya juga sudah mengamanatkan seperti itu. Jadi ini tidak dalam fase belajar, ini fasenya adalah fase eksekusi, fase pelaksanaan. Kalau dinas-dinas ini tidak melakukan eksekusi itu, tugas bupati untuk mengumpulkan dinas-dinas tadi. Kalau PJ Bupati tidak melaksanakan, ya tadi, fungsi masyarakat sebagai pengawas kebijakan publik. Mungkin melalui NGO tadi, seperti organisasi kemasyarakatan tadi juga harus mengambil tindakan. Bisa NGO tersebut bersurat langsung ke gubernur, kan atasan dari bupati kan gubernur. PJ Bupati, ya, betul. Alasan dari PJ Bupati kan gubernur, ya bersurat saja ke gubernur karena PJ Bupati tidak mampu untuk melaksanakan pembinaan dinas-dinasnya, melaksanakan pembinaan terhadap dinas-dinasnya yang tidak mematuhi aturan atau regulasi yang ada. Adapun kalau regulasinya ini dianggap saling bertentangan, solusinya adalah pembaruan hukum tadi. Tapi dalam pembaruan hukum, dalam hal ini adalah Perda Pariwisata, tentunya harus memanggil ahli untuk membuat naskah akademik, bagaimana public hearing-nya, bagaimana keterlibatan masyarakatnya, bisa masyarakat dari unsur keagamaan, masyarakat dari unsur tokoh masyarakat, juga para pelaku usaha karaoke ini. Karena gini Mbak, perlu saya paparkan juga, di dalam Perda Pariwisata, Perda nomor 8 tahun 2013 ini, di peraturan peralihan dulu itu, di peraturan peralihannya itu dijelaskan loh, ada waktu transisi 2 tahun terhadap usaha karaoke yang ada sebelum Perda ini, itu harus menyesuaikan, diberi batas waktu 2 tahun. Sebenarnya PR-nya ini kan kalau kita berbicara kan tidak hanya di 20, yang lain ini mau diapakan? Kita fokus yang 20, yang lain juga dibiarkan. Yang lain juga banyak sekali dan terus bertumbuh kembang ini. Jangan sampai ini menimbulkan paradigma dan asumsi negatif dari masyarakat akibat kevakuman dari pejabat-pejabat ini. Kalau bahasa hukumnya kita sebut adalah vacuum of power. Ya. Jangan-jangan nanti mereka diam-diam melakukan pembiaran, menjamur, dan akhirnya masyarakat juga kan yang harus turun tangan untuk menertibkan, mungkin dengan cara seperti tempo-tempo yang lalu melakukan demo yang besar-besaran seperti itu ya. Menarik sekali pembicaraan kita pada episode kali ini, tapi tentu saja pembicaraan kita ini belum juga menemukan solusi yang memang konkret bisa dilakukan, karena sebetulnya memang pengambil kebijaksanaan itu adalah pada kepala daerahnya. Dan apabila memang terjadi suatu pembiaran di satu daerah, yang memang harus pertama kali untuk harus bertanggung jawab memang adalah kepala daerahnya gitu. Dan sudah ada 2 PJ yang berganti, dan ternyata memang kondisinya usaha tempat karaoke di Kabupaten Pati semakin lama semakin berkembang. Kita akan menunggu hasil belajar dari DPTPSP mengenai tentang penertiban tempat karaoke ini yang katanya sedang belajar, hasilnya seperti apa. Jadi saksikan terus Bedah Opini di Lingkar TV atau baca tajuknya di dalam koran Lingkar. Saya Nalin Rizdan Al-Ansori undur diri. Selamat siang.